إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya dengan setinggi-tinggi pujian. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pengagungan, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling pantas untuk diagungkan dan dipuji dengan sebaik-baik pujian. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah memberikan kita hidayah Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwasanya agama Islam adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada Nabiullah, suri tauladan kita, role model kita, contoh bagi kita untuk menjalani kehidupan demi kehidupan kita ini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap rahmat dan salawat Allah tercurahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mengamalkan dan menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib senantiasa mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki urusan kalian, memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, maka barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka ia telah menang dengan kemenangan yang agung. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah 100 tahun jamaah, kita sekarang hidup di tahun 2024, alhamdulillah. Dan kelak di tahun 2124, tepat 100 tahun dari sekarang, biiznillah taala, atas izin Allah, kita semua yang hadir di tempat ini beserta keluarga dan kerabat kita yang hidup sekarang akan berada di bawah tanah insyaallah. Dan pada saat itu terjadi jamaah, nampaklah di hadapan mata kita begitu terang benderang perjalanan yang begitu panjang masih membentang di depan mata kita. Dan pada saat itu terjadi jamaah, barulah kita sadar bahwasanya perjalanan kita dan hidup kita di dunia adalah hidup yang sangat singkat. Dan pada saat itu terjadi jamaah, rumah-rumah kita yang sekarang ini akan dihuni oleh manusia yang asing. Pekerjaan, jabatan kita akan diambil alih oleh orang lain. Bahkan harta benda kita mungkin akan diambil alih oleh orang lain.
Dan mereka jamaah tidak sedikit pun ada yang mengingat kita. Sebagai contoh, adakah yang saat ini sedang mengingat kakeknya? Tidak ada jamaah. Naam. Karena kelak kita hanya akan menjadi kenangan saja di hadapan para manusia yang hidup kala itu. Wajah, rupa ataupun nama kita mungkin saja akan tertutupi oleh kelupaan. Kalau kita tahu seperti itu jamaah, kenapa kita masih terlena dan larut ingin mengambil pujian-pujian manusia, ingin mendapatkan wajah-wajah dan muka-muka manusia? Kenapa kita masih larut dengan dunia yang begitu gemerlap ini? Kenapa kita masih tertipu dan masih memikirkan harta benda kita, masa depan kita bagaimana? Yang setelah 100 tahun jemaah ini semua tidak ada artinya. Setelah kita ini jemaah akan datang puluhan generasi atau bahkan ribuan generasi, dan setiap generasi ini pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Akan datang pemimpin menggantikan pemimpin yang baru, dan begitu seterusnya silih berganti hingga hari kiamat. Kalau kita tahu ini jemaah, hendaklah kita melihat apa sebenarnya tujuan kita ada di atas muka bumi ini. Hendaklah kita mengetahui dan mencari tahu apa sebenarnya tujuan kita melangkah di atas tanah ini. Apa sebenarnya tujuan kita datang ke masjid ini? Apa sebenarnya tujuan kita berkeluarga? Dan kalau kita ingin tahu jamaah, dunia yang kita kejar ini tidak sebesar dari apa yang kita bayangkan. Naam, dunia ini lebih kecil dari apa yang kita bayangkan jamaah. Nun jauh di sana. Setelah 100 tahun di tengah kegelapan di alam barzakh, barulah kita sadar betapa hina dinanya dunia yang kita isi sekarang ini. Betapa banyak angan untuk penambahan usia oleh orang-orang jemaah, namun berakhir dengan sia-sia. Dan boleh jadi kita nanti akan menyesal jemaah. Kenapa ketika saya hidup tidak saya isi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diriku dan akhiratku saja? Kenapa ketika saya hidup tidak saya isi dengan amal-amal yang bermanfaat untukku? Sedekah jariah misalnya. Karena nanti akan ada orang-orang yang meraung dan meminta tolong kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia ini jemaah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada golongan orang yang meraung memohon kepada Allah untuk dikembalikan. Allah berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni." Ketika maut mendatangi mereka, mereka berpindah ke alam barzakh. Mereka meraung memohon kepada Allah, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu salihan, agar aku mengerjakan amal saleh. La'alli a'malu salihan fima taraktu, yang dahulu pernah aku tinggalkan ketika aku hidup. Ini mereka menyesal jemaah. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu hanya kalimat-kalimat yang ia ada-adakan saja, yang ia buat-buat saja, ngeles saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'atsun, akan tetapi telah ada di hadapan mereka barzakhun, alam barzakh, dinding pembatas yang membatasinya antara dunia dan alam barzakh. Mereka di sana sampai kapan jemaah? Ila yaumi ba'atsun, sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat, tidak akan pernah dikembalikan oleh Allah walaupun mereka meraung memohon kepada Allah. Dan jangan sampai kita termasuk yang nanti termasuk orang-orang yang meminta dan meraung memohon kepada Allah untuk ditangguhkan kematiannya ketika ajalnya telah datang, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Munafiqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fayaqula rabbi laula akhartani, menceritakan bahwasanya ada orang-orang, bahkan banyak orang-orang sekarang ini jemaah, yang di ujung kematiannya mereka memohon kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani, ya Rabb sekiranya engkau bisa mengakhirkan kematianku. Ini ketika sudah datang ajalnya. Sekiranya engkau dapat mengakhirkan kematianku ila ajalin qarib, diakhirkan dalam waktu yang lama, tidak,
Bahkan ia mengatakan ila ajalin qarib, sekiranya engkau dapat mengakhirkan kematianku barang sekejap saja, sebentar saja. Untuk apa jemaah mereka memohon untuk diakhirkan kematiannya? Coba perhatikan, ia mengatakan fa as-saddaqa wa akum minas salihin, maka aku pasti akan bersedekah katanya. Ayat ini jemaah benar-benar menjadi pelajaran penting bagi orang-orang yang masih hidup, bahwasanya amalan sedekah ini adalah amalan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai adalah orang yang ingin meninggal dunia, mereka ingin kembali hanya untuk bersedekah. Wa akum minas salihin, dan agar aku menjadi orang-orang yang saleh katanya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan mengakhirkan, mengundur kematian seseorang ketika sampai ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan jemaah. Atau jangan sampai kita menjadi golongan yang ketiga jemaah. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang melaknat dirinya sendiri, yang menyesali dan mencela dirinya sendiri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, surah yang sering kita dengarkan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia mengatakan, alangkah baiknya kiranya ketika aku hidup dulu, aku mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagiku untuk akhiratku. Mencela dirinya karena ketika ia hidup, ia lalai dari mengerjakan amal-amal baik. Ia dilalaikan dengan dunianya. Coba lihat jemaah, perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di ayat selanjutnya. Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab lebih pedih dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu kata Allah, tidak ada orang yang mengazab seperti azabnya Allah, sangat keras, sangat adil. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya Allah, sangat keras ikatan tersebut. Karena itu jamaah Jumat rahimani rahimakumullah, selagi nafas kita ini masih bisa kita rasakan hembusannya, kaki kita ini masih bisa kita rasakan langkah-langkahnya, maka hendaknya kita melangkahkan kaki-kaki kita ini menuju tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi saja. Hendaklah kita bernafas dengan aliran-aliran zikir yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi saja. Duhai, perjalanan hidup kita ini jemaah masih sangat panjang. Belum setengah perjalanan hidup kita ini menuju akhirat. Dimulai dari tulang punggung ayah atau tulang sulbi, kemudian rahim seorang ibu, kemudian dikeluarkan ke dunia, kemudian nanti dikembalikan kembali ke dalam dunia, ke dalam bumi, dan nanti akan dikeluarkan kembali taratan ukhra kata Allah, dikeluarkan untuk kesekian kalinya. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan hari ini jemaah, untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kita lakukan ketika kita hidup. Faman thaqulat mawazinuhu kata Allah, maka barang siapa yang amalnya berat, timbangan amalnya berat, yakni orang-orang yang senantiasa semangat beribadah, mengumpulkan amal-amal baik ketika hidup di dunia, faulaika humul muflihun kata Allah, maka mereka inilah orang-orang yang akan beruntung di akhirat kelak. Wa man khaffat mawazinuhu, namun barang siapa yang ringan timbangan amalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, inilah orang-orang yang malas ketika hidup di dunia, malas beribadah, malas bersedekah, malas beramal baik. Dan sekarang kita bisa menilai kembali diri kita sendiri jemaah, sebelum nanti kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memperbaiki diri kita sendiri ini dari sekarang. Kita bisa menghitung jemaah, dari sekarang sudah banyakkah amal yang kita lakukan? Sudah berat enggak timbangan kita di akhirat kelak nanti? Kata Allah Subhanahu wa taala perihal orang-orang yang timbangan amalnya sedikit, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, mereka inilah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri di akhirat kelak. Allahu akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada dua kejadian yang sangat menyedihkan jemaah. Yang pertama adalah seorang pria yang tidak pernah mau datang ke masjid untuk melaksanakan sholat kecuali ketika ia meninggal dunia dan disolatkan di dalamnya. Dan yang kedua jemaah adalah seorang wanita yang tidak pernah mau untuk menutup auratnya dengan hijab kecuali ketika ia meninggal dunia dan ditutup auratnya dengan hijab yang terbuat dari kain kafan. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dari dua hal ini jemaah. Dan mungkin ini terjadi pada orang-orang terdekat kita, kerabat kita. Dan kita punya kewajiban untuk menasihati mereka jemaah. Betapa banyak kaum muslimin yang terlena dari dua hal ini jemaah. Padahal pada hakikatnya mereka menghadiri rutinitas kerja mereka setiap hari ini dengan tepat waktu. Orang-orang musafir contohnya jemaah yang bepergian, mereka datang ke bandara beberapa jam sebelum jadwal penerbangannya. Orang yang datang ke rumah sakit, mereka datang beberapa menit sebelum jadwal bertemunya dengan dokter. Akan tetapi ketika datang waktu azan, ini padahal bertemu dengan Rabb-nya, jadwal bertemu dengan Rabb yang menciptakannya, yang memberikannya hidayah, yang memberikannya rezeki, yang memberikannya makan dan pekerjaan. Ketika datang azan jemaah, ia mengabaikannya atau bahkan meninggalkannya. Ketika terdengar azan subuh, ia mengatakan tidurku belum lagi cukup. Allahu Akbar. Mereka ini benar-benar orang yang masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian benar-benar mengutamakan kehidupan dunia kalian. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah pada Al-Qur'an dan sunnah dan berpegang teguh padanya hingga hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi hati-hati kita dengan kalamullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita dan urusan kaum muslimin, mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aqimus salah.